Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pakar SCP. Ketemu lagi ya, setelah sekian lama saya tidak pernah update video. Akhirnya hari ini saya kembali ada kesempatan untuk kembali membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas putaran BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan masalah mengenai ketidaksinkronan data kependudukan dengan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dulu ketika pertama kali mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, si peserta itu menggunakan KTP lama ya. Dan setelah eKTP, datanya itu berubah. Banyak sekali kasus seperti itu. Ya selama ini mungkin ketika masih bekerja santai-santai saja ya, nggak ngeh gitu kan dengan permasalahan itu. Dan si pihak PIC atau HRD di perusahaannya pun ya sama ya, nggak begitu nggak begitu respon ya dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga ketika si peserta itu keluar atau resign dari tempat kerjanya dan ingin mencairkan JHT-nya, terjadilah masalah ketidaksinkronan data, terutama data kependudukan yang dipegang oleh peserta dengan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Alhasil sulit dan masalah. Nah, untuk Anda nih yang mungkin ya, untuk bosku semuanya yang mungkin masih saat ini masih bekerja, sebaiknya silahkan update datanya, cocokkan apakah data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya saat ini itu sudah sinkron atau belum. Jangan sampai nanti ketika bermaksud mencairkan JHT atau yang lainnya itu bermasalah dan baru diurusin. Sekarang mumpung masih kerja ya, silahkan cocokkan dulu, koordinasilah dengan HRD atau PIC BPJS Ketenagakerjaan di tempat kerja bosku semuanya. Kalau misalkan memang cocok ya sudah, kalau tidak cocok, ada ketidakcocokan, itu harus benar-benar cocok ya, dari mulai nik, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu harus benar-benar cocok ya. Kalau tidak ada ketidakcocokan, silahkan bosku minta ke HRD atau PIC BPJS Ketenagakerjaan untuk perubahan data ya, update data. Kalau misalkan nih ada HRD-nya atau ogah-ogahan ya, ketika ada karya banyak loh, saya banyak menemukan informasi ya dari para karyawan itu, katanya kalau misalkan si karyawan itu ada masalah dengan BPJS-nya, si HRD-nya itu kayak ogah-ogahan ngurusin. Padahal ketika karyawan itu masih bekerja di perusahaan tersebut, itu tanggung jawabnya HRD dan juga atau PIC yang ngurusi BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Jadi kalau misalkan ada HRD yang seperti itu, yang nakal seperti itu, laporkan saja, nggak usah ragu-ragu ke kantor cabang BPJS di mana perusahaan itu terdaftar. Laporin perusahaan itu bahwa pengurusnya di perusahaan itu tidak bertanggung jawab pada karyawannya. Itu hak Anda loh, harus diurusin, jangan dibiarkan. Nanti ketika Anda udah keluar kerja itu makin sulit lagi. Ketika Anda masih kerja aja Anda sulit, nanti ketika udah keluar makin sulit lagi tentunya. Makanya mumpung Anda masih kerja, silahkan cocokkan data Anda, update datanya. Jangan sampai setelah resign atau keluar
baru Anda urusin. Banyak ya kasus, ada kasus perbedaan nik, perbedaan tanggal lahir, ibu kandung, apalah itu. Banyak kasus-kasus yang saya temukan. Ya, kalau HRD yang baik sih, yang memang bertanggung jawab mau ngurusin ya. Ketika ada karyawannya lapor, nih Pak, Bu, data saya begini, ada yang mengurusin. Tapi tidak sedikit HRD yang kurang ajar menurut saya, itu tidak mengurusin. Anda sebagai karyawannya, sebagai yang memiliki hak, itu juga jangan diam saja ketika menemukan masalah ya. Oke bosku, untuk video saat ini saya cukup sekian aja dulu. Mungkin nanti saya update video lagi yang lainnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.